Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di Kawan Cerita Tengah Malam. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membawakan sebuah kisah tentang sosok perempuan yang mengerikan menjadi penunggu kamar neneknya Mawar. Yang ternyata usut punya usut, di balik hadirnya sosok yang mengerikan ini ada sebuah perjanjian antara nenek dan sosok itu dan berimbas kepada keturunannya. Jadi kisah ini dialami oleh ibunya Mawar, yakni Ibu Ida. Beliau adalah anak kedua dari neneknya Mawar. Karena setelah nenek wafat, ibunya Mawar ini mengalami serentetan teror yang belum diketahui apa penyebabnya. Yang ternyata setelah ditelusuri dan berobat, akhirnya ibunya Mawar ini menjadi tahu alasan teror yang dialaminya selama ini, bahkan sampai hampir merenggut nyawanya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk pada kisahnya. Pada hari Jumat pukul 3 sore, neneknya Mawar yaitu Inem berpulang atau meninggal dan dikuburkan sore itu juga. Semua berjalan normal dan seperti biasanya jika ada yang meninggal di kampungnya Mawar itu kayak ada tahlilan gitu di rumah duka sampai 100 hari. Nah, malam itu sehabis maghrib, Mawar dan keluarganya bersiap-siap untuk tahlilan dan doa bersama. Semua berjalan baik-baik aja dan aman-aman aja. Sekedar informasi bahwasanya rumah Mawar ini terbuat dari kayu, persis macam rumah joglo gitu pada umumnya. Jadi dapurnya itu agak ke belakang dan kamar-kamar itu ada berjajar di dekat ruang tengah. Jadi kalau dari ruang tengah ke dapur itu melewati lorong kamar yang ada 5 pintu, kata Mawar. Nah, karena di rumah itu ada kamar ibu dan ayah yang tepat di dekat ruang tengah, terus kamar kakak pertamanya, lalu kamar Mawar dan kamar kakaknya yang kedua yaitu Deki yang sekarang masih duduk di kelas 3 SMA, dan yang terakhir yaitu kamar nenek gitu ya. Jadi seminggu pertama ini sejak kepergian nenek itu semua kerasa sepi banget, kata Mawar, tapi aman-aman aja. Nah, tetapi ketika di hari Jumat, ya di minggu kedua ini kami mengalami serentetan teror yang sebelum-sebelumnya tuh nggak pernah terjadi sama sekali, kata Mawar. Kayak biasanya lah itu kalau malam ya rutinitas aku sama ibu tuh ya bebersih ruangan, itu entah ruang tengah sampai dapur, kata Mawar sebelum tidur. Biasanya tuh aku sama kakakku yang bantu ibu, tapi karena kakak pertamaku itu merantau, dia kuliah, jadi yang nemenin ibu beres-beres itu ya tiap hari aku, kata Mawar. Nah, malam itu tuh mungkin sekitar jam 9 malam lah ya. Tumben-tumbennya aku sama ibu tuh belum selesai juga nih bersih-bersih. Padahal malam biasanya tuh ya paling mentok jam 8 malam tuh lah kami tuh udah selesai bersih-bersih. Jadi malam itu tuh ibu bersih bagian dapur dan aku tuh dapat di ruang tengah dan masuk agak ke lorong-lorong gitu juga katanya. Aku nyapu lah, aku ngepel lah, pokoknya lap-lap meja ataupun aksesoris rumah. Nah, lagi beres-beres ini, lagi lap-lap ini, Mawar nih celengak-celinguk dah di ruang tengah sambil celetuk lah dalam hatinya, Mama udah selesai belum ya di dapur, tanya dalam hati. Nah, teruslah dia nih lap-lap meja, lap-lap kursi-kursi jati itu, karena memang kursi jati itu emang suka berdebu, kata si Mawar nih. Pas lagi fokus bebersih ini, kok dari ekor mata kirinya tuh dia ngerasa kayak ngelihat sesuatu yang mondar-mandir di lorong kamarnya itu. Tapi katanya, apalah tuh, mungkin ibu aja kali tadi ke kamar mungkin, pikirnya si Mawar ini. Bagus lah lagi dia tuh lap-lap kursi tuh, tapi kok dia ngerasa ada yang kayak ngawasin dia gitu dari lorong kamar tuh. Ya celetuk pula dalam hatinya, kok aneh ya, kayak ada yang ngeliatin, tapi apa itu ibu ya, dalam hati Mawar. Tapi udahlah, aku cepet-cepet aja lah ini beres-beres, kata Mawar dalam hatinya. Nah, saat lagi menggumam kayak gitu, tiba-tiba selang 2 menitan lah, ada ibunya datang ke ruang tengah tuh, langsung duduk di sofa seberang kursi jati yang lagi dibersihin sama Mawar. Spontan lah Mawar tanya sama ibunya, "Ibu udah selesai? Ini Mawar sebentar lagi selesai loh Bu," kata Mawar sambil lap-lap kursi nih, tapi dia membelakangi ibunya yang duduk tadi. Herannya Mawar ini kok senyap gitu kan, kok nggak ada respon nih dari ibu, dalam hatinya mungkin ibu lagi capek, paling agak males gitu kalau ngerespon, pikirnya Mawar. Nah, pas dia balik badan nih mau ngasih tahu ibunya kalau udah selesai, mana ibu? Apa ke dapur? Cepet amat, kata
Mawar. "Bu, ibu di dapur. Udah selesai belum?" Jawablah sama ibu. "Iya, ibu di dapur." Langsunglah dia tuh menuju ke dapur mendatangi ibunya. "Loh, belum selesai tuh ibu," katanya kaget gitu. Tadi Mawar kira ibu udah selesai. Pas ibu ke ruang tengah duduk di sofa, celetuk Mawar nih. Ibu yang lagi ngungkep ayam ini gak respon apa-apa, cuman ya Pak Mawar pikirnya emaknya lagi fokus ngangkat-ngangkat ayam lah, mungkin dia ganggu, jadi duduk aja dia di meja makan sambil ngeliatin ibunya. Sekitar 10 menit selesailah urusan mereka di dapur. Sebelum masuk kamar, ibu berpesan nih seperti biasanya. "Nak, jangan lupa wudhu dan berdoa ya sebelum tidur," kata ibu. Tapi ada yang aneh nih malam ini. Kok ibu tuh ekspresinya agak lain dan kayak nyimpen sesuatu, tapi gak tahu apa, kata Mawar. Mawar cuma ngangguk aja lah sambil masuk ke dalam kamar. Nah, itu gangguan pertama yaitu yang dialamin Mawar. Ada lagi nih gangguan yang lain nih. Nah, di gangguan kedua ini awalnya itu cuma dianggap mimpi aja sama ibunya Mawar dan gak kepikiran yang aneh-aneh gitu. Bahkan Mawar aja hampir lupa sama kejadian yang dialaminya semalam itu, yang mana dia tuh ngelihat ibunya ke ruang tengah tanpa ekspresi dan diajak ngomong juga nggak ngerespon apapun. Jadi pagi itu tuh ibu aku cerita, kata Mawar sambil guyon gitu. Nah, beliau tuh cerita kalau selama bermimpi bertemu dengan seorang perempuan yang tinggi besar dan badannya sekitar 2 meteran tingginya katanya. Nah, si perempuan itu tuh mau aja ibu pergi katanya, nggak tahu kemana. Cuman kata ibu karena nggak kenal ya jelas ibu nolak gitu, kata ibu. Nah, yang anehnya di malam selanjutnya, berarti malam Ahad ya teman-teman, ibunya Mawar ini jam setengah 12 malah mengalami kejang-kejang. Padahal ibunya ini nggak sakit dan nggak pernah begitu sebelumnya. "Deki, bangun! Mawar, bangun! Deki, Mawar!" Deki sama Mawar mendengar bapaknya berteriak. Jadi Deki sama Mawar nih kaget keheranan, jam setengah 12 ngapa kok bapak mukanya tuh panik gitu. "Ngapa Pak?" tanya Deki. "Itu ibu kejang tapi ibu gak sakit," kata bapak. "Cepat bantu bapak," kata bapaknya. Bapaknya meminta Deki sama Mawar ini untuk membuat teh hangat dan mengambil sebaskom air. Ibu kenapa Pak?" tanya Mawar, panik langsung mendekati ibunya. "Wes, coba sekak kaki tangan ibumu pakai air hangat, mungkin ibumu kejang demam," kata bapaknya tuh. Yang emang bapak ini agak berpikiran positif aja gitu sejak awal. Aku sama Deki itu agak gemeteran karena kejang ibu tuh sampai bola matanya yang hitam tuh nggak ada, kata Mawar. "Ya Allah bapak, ibu kenapa ini?" tanya Deki sampai sama Mawar dengan panik. Rupanya bapaknya lagi baca-baca sambil memercikkan air ke sekeliling kamar. Lalu air itu juga diusap bapak ke ibu perlahan dari kepala sampai ujung kaki. Seketika ibu tuh perlahan berhenti kejang-kejang dan mulai sadar, kata Mawar. Melihat ibu yang begitu, kami bertiga nih gak berani banyak tanya. Sebab itu ibu tuh masih lemes. Aku, ayah dan Deki keluar kamar dan di dapur ayah bilang, "Nak, tolong ibadah yang rajin ya. Kalau bisa sholat tepat waktu, berwudu dan berdoa sebelum tidur. Kalau bisa sholawat juga," pesan bapaknya ini kepada Mawar dan Deki. Nah, saat menyampaikan pesan, bapak ini ekspresinya nggak biasa, kata Mawar, karena jarang-jarang bapak ini panikan dan berekspresi cemas macam itu, katanya. Nah, Deki dan Mawar mulai merasa ada yang aneh nih, karena memang di rumah itu nggak pernah ada apa-apa dan nggak pernah ada kejadian apapun. Bahkan beliau itu nggak pernah mengalami apapun seperti yang kami lihat. Mawar dan Deki sambil lihat-lihatan lah. Dia dan Deki merasa mulai ada yang aneh semenjak kepergian neneknya. Nah, pas keesokan harinya ini lagi kumpul di ruang tengah, Deki sama Mawar nyamperin ibunya yang sambil istirahat. Mereka tanya, "Bu, semalam kenapa ibu?" gitu kan. Ibunya cuma geleng-geleng aja dan gak jawab apapun. Mereka berdua nih juga agak kebingungan karena semenjak kejang semalam, ibunya tuh kayak berubah gitu. Tatapannya juga sayu dan kedapatan sering ngelamun sejak pagi tadi, ucap Mawar. Bapak yang tadinya duduk di sebelah ibu cuma ngode pakai mata biar Mawar sama Deki ini gak ganggu ibu terlebih dahulu. Seminggu setelah itu,
adalah puncak dari kejadian yang dialami mereka sekeluarga, benar-benar bikin shock. Kejadian ini terjadi di Jumat malam ketika kami ini lagi berkumpul, kata Mawar. Jadi malam itu tuh kami ini lagi kumpul di ruang tengah, tiduran sambil nonton TV. Karena di ruang tengah itu kalau malam bisa gelar kasur buat tiduran di sana. Nah, pas mendekati pukul setengah 10 malam, rumahku kok tiba-tiba kerasa panas banget hawanya, kata Mawar. Padahal rumah kami itu rumah kayu, ada kipas angin juga. Pasti malam tuh dingin, katanya. Tumben-tumben aja malam ini kok berasa panas. Tapi ketika lagi asik nonton ini, aku tiba-tiba mau makan cemilan, otomatis lah aku ke dapur dulu mau ambil cemilan, kata Mawar. Yang memang biasanya tuh udah disediain ibu dalam toples di atas meja dan tinggal diambil aja gitu. Jalanlah Mawar ini ke dapur melewati lorong kamar. Memang sih kalau malam tuh rumah kami itu agak temaram gitu kalau di atas jam 9 malam, kata Mawar. Jadi cuman pakai lampu yang wattnya rendah. Pas lagi mau ngambil toples di dapur, Mawar ini mencium kayak bau-bau anyer darah gitu dari depannya. Ada bau darah. Ih, apa nih? Celituk Mawar tuh langsung. Tanpa berpikir yang macam-macam, dia mungkin itu hewan yang mati gitu ya. Jadi diikutinya lah bau itu. Dan ternyata baunya itu berasal dari kamar nenek. Sebab kamar nenek itu di bawahnya tuh masih terbuka, jadi kayak ada celah gitu di bawah kamarnya. Nah, bau anyer itu tuh dari sana, pekat banget. Jadi tanpa pikir panjang, si Mawar ini pun lalu membuka pintu kamar nenek. Coba tebak apa yang Mawar lihat. Nah, saat Mawar ini membuka pintu, mata Mawar ini macam mau keluar, terbelalak melihat kayak ada sosok yang lagi duduk di kasur nenek membelakangi Mawar. Rambutnya panjang sampai memenuhi lantai kamar. Karena kamar nenek ini cuma pakai daya yang 5 watt, Mawar pun mau teriak gak bisa, macam ngepris gitu badannya. Mau lari apalagi gak bisa sama sekali. Jadi Mawar ini macam dibuat sama sosok itu tuh buat melihat wujud aslinya. Sosok itu tuh badannya menghadap dinding, tapi kepalanya muter perlahan. Kepalanya ke belakang sambil menyeringai ke Mawar dengan mulut yang penuh darah, kata Mawar. Taringnya tuh panjang sampai menyentuh bagian dadanya. Wajahnya yang ketutup muka, tapi anehnya si Mawar ini macam bisa melihat sosok itu menyeringai, macam sampai sobek sampai ke telinganya itu, katanya. Mawar yang ketakutan dan gak bisa apa-apa ini diketawain sama sosok itu. Setan, teriak Mawar itu langsung berhamburan lari ke ruang tengah. Otomatis mendengar itu, bapak, ibu, dan Deki ini langsung kaget terperangah. Mereka yang lagi di ruang tengah ini tentu langsung panik. Ibu, ada setan di kamar nenek, teriak Mawar ini kepada ibu bapaknya. Bapaknya sama Deki langsung pergi ke kamar nenek saat itu juga. Tapi yang gak mereka sadarin ini, ibu yang ada di ruang tengah yang ditinggalin sama mereka yang lagi nemenin Mawar ini malah tiba-tiba kejang. Mawar spontan panik lagi dan kaget melihat ibunya. Ya Allah, apa ini? Bapak, ibu kejang lagi, teriak Mawar dari ruang tengah. Bapak sama Deki kembali lagi ke ruang tengah nih, sambil panik dan berusaha nyadarin ibu. Tapi parahnya tiba-tiba Deki yang tadi di samping Mawar, tiba-tiba si Deki ini langsung pisan. Gak ada angin, gak ada hujan. Mawar yang tadi lagi sibuk membantu bapak kebingungan dia lihat si Deki. Tapi bapak yang dari tadi nampaknya tahu sesuatu nih, membaca doa-doa dan merafalkan ayat-ayat Al-Quran, mengusap ke ibu dan Deki. Deki belum bangun tapi ibu perlahan-lahan berhenti kejang. Pak, ada apa ini? Tanya Mawar. Bapak cuma diam dan mengisyaratkan supaya Mawar diam dan tidak bertanya apapun sambil mengelus kepala Mawar. Melihat ibu yang mulai sadar, Mawar mulai tenang. Sembari itu si Deki mulai sadar dari pingsannya. Deki pun dengan ketakutan lalu memeluk bapaknya. Pak, aku diinjak sosok gede, tinggi putih berdarah-darah, Pak, ucap si Deki ini sambil memeluk bapaknya dengan ketakutan. Mendengar apa yang Deki sampaikan ke bapaknya membuat Mawar ini ketakutan karena nampaknya gak cuma dia aja yang diganggu malam ini, tapi juga si Deki dan ibunya.
Nah, istighfar, baca doa, ucap ayah sambil melihat sekeliling ruang tengah itu. For information aja ya teman-teman, kata si Mawar, ini rumah kami ini agak paling ujung dan jaraknya tuh ke rumah yang lainnya lumayan jauh lagi. Saat itu tuh dikira pas ibu mulai sadar tadi semua akan kembali normal, kata Mawar. Ternyata ibu yang baru saja sadar itu langsung muntah-muntah darah. Ditambah lagi di darahnya macam ada sehelai rambut panjang gitu, kata Mawar. Punya tuh muntah berkali-kali. Aku dan bapak dan Deki juga tuh panik banget, kata Mawar. Bapak langsung pergi, tapi bapak tuh pesan ke kami, ini rumah jangan dibuka ya Ndok, buat siapapun jika nggak pakai salam, kata bapak. Bapak mau pergi jemput Ustadz Danang, pesan ayah langsung lari tanpa menggunakan alas kaki malam itu. Nah, keos sekali malam itu, kata Mawar. Aku dan Kak Deki ini ketakutan karena telah mendapati teror dari perempuan yang mengerikan. Ditambah ibu juga muntah-muntah darah. Sambil berdoalah si Mawar dan Deki ini, tiba pintu depan rumah mereka itu ada yang mengetuk. Tuk, tuk, tuk. Sunyi gitu. Tuk, tuk, tuk. Nah, sunyi, tapi nggak ada suara apapun, cuman suara ketuk pintu. Siapa itu? Tanya Mawar sambil berbisik ke Deki. Ibu yang masih muntah ini mengisyaratkan geleng-geleng kepala. Artinya jangan dibuka kepada Mawar dan Deki. Tiba-tiba mereka terkejut karena rumah mereka ini serasa diguncang. Allahu Akbar, ibu, kakak, Mawar takut, kata Mawar sambil menjerit dan menangis. Deki peluk adik dan ibunya sambil merapalkan ayat-ayat Al-Quran. Bu, apa itu bu? Merah-merah di atas jendela itu bu, tunjuk Mawar ke arah jendela yang tepat searah dengan mereka. Mawar berdoa, kata Deki. Bu, ibu. Mawar ini benar-benar ketakutan guys, dia benar-benar ketakutan melihat apa yang ada di jendela itu gitu kan, sebab sebelumnya dia sudah melihat penampakan itu di kamar nenek. Seketika setelah rumah itu digoncang, ibunya lalu pingsan lagi. Alhamdulillahnya pas ibu lagi pingsan tadi, bapak langsung datang bersama Ustadz. Assalamualaikum nak, ini bapak dan Ustadz, cepat buka pintunya. Mawar langsung berlari menuju pintu sambil menangis ketakutan. Ayah, ibu pingsan setelah muntah darah banyak banget, kata si Mawar. Tanpa banyak bertanya, Ustadz Danang pun langsung membacakan ayat-ayat Al-Quran dan dibacakan dalam segelas air putih. Pas Ustadz meminta izin ke ayah untuk ke belakang dan mengitari rumah. Ustadz Danang lalu pergi ke belakang sambil membawa air dalam mangkuk yang sudah dibacakan, lalu ke samping rumah juga. Sementara itu ternyata ibu sudah mulai sadar. Alhamdulillahnya setelah itu Ustadz langsung duduk dekat ayah dan ibu sambil bilang, ibumu mau dijemput sebab janji yang dibuat nenekmu. Tentulah kami yang di situ mendengar tuh kaget. Perjanjian apa iki pak? Gimana maksudnya nggih pak? Tanya bapak ini. Nah gini kata ustadznya, perjanjian yang mertuamu buat ini membawa petaka. Mirisnya perjanjian itu hanya mertuamu yang tahu. Bahkan sampai akhir hayat mertuamu gak ada ngasih tahu apapun ke ibunya Mawar. Kata sosok itu, mertuamu meminta bantuan sosok itu untuk mempertahankan kekayaan keluarganya. Namun sebagai gantinya, mertuamu harus memberikan satu keturunannya kepada sosok itu. Perjanjian itu masih terikat dan dia menuntut janji. Mawar dan Deki terperangah mendengar penjelasan Ustadz. Mungkin selama nenek hidup gak pernah terjadi apapun karena perjanjian. Dan kematian kakek merupakan sesuatu yang menyayat hati, bahwa keganjilan kematian kakek rupanya sebagai yang dikorbankan nenek untuk nenek dan generasinya. Tapi karena nenek meninggal, sosok itu macam menentukan pilihannya, yaitu kepada ibunya Mawar yang akan menjadi inangnya. Karena terjadi penolakan dalam diri ibunya Mawar ini, ya which is Ibu Ida ini, makanya sosok itu tuh berupaya justru mau menjadikan Ibu Ida ini sebagai korban selanjutnya biar dia bisa menguasai Mawar. Karena dalam perjanjian sosok itu diturunkan ke garis anak yang jenis kelaminnya perempuan.
Memang benar nenek tuh kaya raya, kata Mawar. Macam kayak juragan gitu, tanahnya banyak, bahkan kami tuh nggak pernah beli beras sebab punya sawah dan lumbung padi yang dikelola oleh karyawan dari nenek. Selain itu nenek juga punya banyak usaha rumah dan kos-kosan. Pokoknya kami tuh nggak pernah lah kurang sedikit pun. Sekarang kami baru sadar ternyata semua itu disebabkan perjanjian yang nenek buat dengan sosok perempuan ini. Bahkan kami nggak menyangka kok bisa dengan teganya nenek mengorbankan kakek untuk kekayaannya. Dan sekarang kami yang harus merasakan imbasnya, harus membayar untuk keberhasilan nenek ini. Nah, karena Ustadz memiliki keterbatasan dalam menangani apa yang ibu kami alami, kata Mawar, kami diminta untuk memanggil kenalan Ustadz, yaitu yang memang dapat mengobati kasus-kasus yang kayak ibu alami. Alhamdulillahnya berkat bantuan Ustadz itu ibu bisa sembuh, dengan syarat kami harus merelakan semua yang kami miliki. Tanah harus diwakafkan, rumah maupun usaha yang dibangun nenek juga sudah tidak diteruskan lagi dan dijual. Begitu pula dengan rumah yang ditempati kami jual karena kami tidak ingin menanggung akibatnya, kata si Mawar ini. Bagaimana kawan-kawan cerita dari Mawar ini? Kasihan sekali ibunya ya, sebab ibunya yang menanggung perjanjian yang dibuat oleh neneknya Mawar ini demi kekayaan, yang justru sebenarnya akan mengorbankan sesuatu yang lebih berharga. Memang teman-teman, kalau sudah soal harta dunia itu mata manusia bisa tertutup dan buta. Dan ini benar-benar pelajaran yang berharga dan juga sebagai pengingat untuk kita bahwasanya bersekutu dengan setan itu tidak akan mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi, teman-teman, jika teman-teman punya cerita dan pengalaman horor bisa hubungi kami di alamat email di bawah ini. Jika teman-teman suka video ini jangan lupa di like. Bagi teman-teman yang belum bergabung bisa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video horor selanjutnya.